Bopi, the stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran dari seluruh partisipan acara pagi ini, yaitu Indonesia Green Energy Investment Dialogue yang kita adakan bekerja sama antara Kadin dengan Kata Data. Saya ucapkan apresiasi ini harusnya yang membuka acara ini adalah ketum kami, ketum Kadin, Bapak Anindya Bakri, karena beliau masih dalam recovery ya setelah operasi kemarin yang harusnya bisa sampai Jakarta hari Rabu, tapi baru dalam 1-2 hari ini sampai Jakarta. Kita ketahui bahwa Kadin ini adalah wadah dari pelaku dunia usaha. Dan salah satu motornya yang sekarang kita banyak mengharapkan adalah pelaku bisnis di bidang energi. Dan acara ini diinisiasi oleh Kadin bidang ESDM yang diketuai oleh Bapak Aryo Joy Hadikusumo. Tepuk tangan. Beliau pengurus dan timnya ini sangat aktif. Jadi kami merasa ini adalah suatu langkah yang sangat baik karena ini merupakan acara serius dari beberapa tahapan-tahapan untuk nanti puncaknya di sekitar paruh tahun ini untuk kita bisa memberikan ya suatu rekomendasi pertama kepada pemerintah, yang kedua membuka jalan atau peluang kepada para pelaku usaha dan seluruh counterparts-nya. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita ketahui bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, terutama terkait dengan isu climate. Nah, isu iklim ini menjadikan suatu isu yang sudah menjadi urgency. Dan salah satu penyebabnya adalah pemakaian energi yang tidak terbarukan dan juga dari energi fosil. Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen melalui Paris Agreement dan terakhir sudah mencanangkan untuk menuju net zero di tahun 2060. Dan perencanaan itu sudah merupakan bagian dari janji kampanye pemerintah baru sekarang di dalam asta-citanya, yaitu swasembada energi. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi kita ketahui bahwa akan ada suatu langkah-langkah strategis dalam program pemerintah ke depan, dan ini membutuhkan dukungan dan partisipasi dari seluruh stakeholders. Termasuk yang penting kita bicarakan hari ini melalui dialognya, masukan-masukan dari para pemangku kepentingan, ya baik itu pelaku dunia usahanya, counterparts-nya di pemerintah, salah satunya dengan PLN, dengan Dirjen EBTKE, dan juga tentunya dari pendanaan dari lembaga keuangan dan perbankan. Kita tahu bahwa membangun Indonesia atau membangun negara kita ini tidak bisa hanya mengandalkan investasi dari pemerintah. Jadi energi ini ribuan triliun dibutuhkan, transisi energi ini, khususnya bagaimana kita bisa mentransform sumber energi, baik itu menjadi listrik atau transportasi, atau untuk kebutuhan industri menjadi energi bersih dan berkelanjutan. Dibutuhkan peran besar dari swasta. Di negara-negara lain, komposisinya itu swasta 70-80, baik itu swasta dalam negeri maupun juga investasi dari penanaman modal asing. Nah, dengan dibukanya dialog pada hari ini, kita
harapkan ini menampung masukan-masukan dari para stakeholders, bagaimana kita bisa selaras dengan pemerintah untuk membangun energi hijau ini. Ya, jadi wacananya sudah sangat panjang, rencananya sudah sangat banyak. Tetapi pemerintahan kemarin, bayangkan dari 3.600 gigawatt potensial untuk energi listrik, kurang dari 1% yang sudah diimplementasikan atau dieksekusi. Jadi pasti ada masalah. Nah, masalah itu dengan dialog, ya ini suatu inisiasi yang sangat baik, kita bicarakan secara terbuka, ya sehingga apa yang sedang direncanakan pemerintah dalam programnya ini bisa menampung masukan-masukan dan memperbaiki regulasi atau yang dibutuhkan oleh dunia usaha untuk bisa menanamkan investasinya di investasi hijau ini. Ya, jadi sangat penting kita hadir hari ini tidak hanya untuk duduk-duduk, untuk silaturahmi, tapi menghasilkan suatu poin-poin penting yang bisa kita masukkan kepada pemerintah. Nah, motornya di Kadin, ya selaku wadah dunia usaha, kami mengharapkan nih Pak Aryo dan timnya ya bisa menjadi katalisator ya untuk bagaimana posisi Kadin. Ya, ini bagusnya pemerintah sekarang ini selalu mengikut sertakan Kadin dalam setiap langkah-langkahnya. Baik itu hanya masukan maupun juga implementasinya. Jadi Pak Aryo, ini penting ujung dari rangkaian ini kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah yang bermanfaat bagi bangsa kita dan negara kita. Ya sekali lagi, transisi energi bersih dan investasi hijau dampaknya tidak hanya dalam pembangunan, tetapi juga perbaikan iklim. Nah, itu ribuan triliun dibutuhkan. Pendanaan di dunia sedang bergeser dari energi dan industri yang tidak hijau menuju energi hijau ini. Ya kita harapkan dengan iklim investasi dan peraturan yang lebih baik dan yang paling penting kepastian hukum dari pemerintah, dan rasanya kalau kita melihat pimpinan kita, Bapak Presiden kita, beliau sangat tegas, beliau sudah memperlihatkan komitmennya untuk penegakan hukum. Investasi itu perlu yang namanya kepastian hukum. Jadi tidak hanya nilai-nilai keekonomian yang tentu investor itu akan dengan mudah membandingkan investasi di Indonesia dengan kalau mereka melakukan investasi returnnya berapa di negara lain. Nah itu yang banyak mesti diperbaiki. Nanti ada kalau saya lihat Pak Darmo juga ada, dan tentu kalau jualan listrik ujungnya ke PLN, masih banyak faktor yang membuat return on investment atau nilai-nilai ekonomi Indonesia, investasi di Indonesia untuk energi masih kalah bersaing apabila investasi di negara lain. Nah, PLN itu juga berat. Jadi PLN ini harus menghidupi atau namanya menyelenggarakan fasilitas listrik untuk seluruh Indonesia ini dengan beban-beban yang sangat banyak. Nah, tetapi kita bisa memberikan masukan ke pemerintah apa yang diperlukan tangan masuk pemerintah untuk memperkecil gap ini. Kemampuan PLN katakan membeli listrik sekian, kemudian yang diharapkan investor harga jual listrik sekian di atasnya, ini ada gap. Nah gap itu harusnya pemerintah turun tangan. Baik itu subsidi atau insentif, dan misalnya jangan ragu-ragu yang namanya industri hijau, baik itu untuk industri maupun juga investasi hijau ya, untuk kelistrikan atau transportasi dibutuhkan langkah-langkah terobosan yang luar biasa. Misalnya menteri kita ini nanti kebetulan Pak Rosan juga tadinya sangat berkepentingan hadir, tapi dengan situasi kemarin gonjang-ganjing 2 hari ini, isu Pertamax dan Pertalite, beliau mewakilkan dengan wakil menterinya. Diperlukan
3.400 triliun per tahun untuk bisa mencapai pertumbuhan 8%. Dan yang diharapkan terbesar adalah dari sektor energi. Ya, jadi titipan beliau, peran Kadin sangat dibutuhkan untuk bisa mendukung perencanaan pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Dan salah satu itu inisiasi ini sekali lagi bisa diharapkan membuka suatu komunikasi yang intensif dalam beberapa bulan ke depan. Mumpung pemerintahan ini masih baru, kita bisa di awal pemerintahan berselaras atau bersama pemerintah menciptakan suatu iklim ekonomi yang kondusif dan bersaing sehingga bisa menarik investasi asing masuk. Itu yang kami dari Kadin harapkan, bisa pemerintah ini jangan buang-buang waktu lagi. Ya, dengan program begitu banyak, ya banyaklah lelucon atau mungkin langkah yang kemarin salah gitu ya. Kita berharap di tahun 2025 energi mix atau bauran energi 23%. 20% aja nggak sampai. Ya, itu terakhir angka 16%, malah kalau kenyataan lapangannya itu mungkin di bawah 15%. Kenapa? Berarti ada yang salah. Kenapa investasi di Indonesia untuk misalnya tenaga matahari hanya setengahnya dari Malaysia. Padahal penduduk Malaysia hanya 32 juta orang, Indonesia 270 juta orang. Investor lebih eager untuk investasi di Malaysia. Banyak contoh-contoh lain. Nah, kombinasi ini diharapkan sekali lagi tidak hanya nilai keekonomian, kemudian langkah-langkah apa yang untuk bisa memastikan investasi aman di Indonesia. Karena sekali lagi ganti menteri, ganti kebijakan, ganti pemerintah, ganti kebijakan. Alhamdulillah pemerintah ini yang terpilih dengan kepercayaan rakyat sangat tinggi adalah meneruskan banyak program-program pemerintah yang lama, ya, dan terutama untuk transisi energi yang sudah kita berkomitmen untuk menuju net zero 2060. Demikian pembukaan dari saya, nanti detailnya Pak Aryo akan menjelaskan apa target dan apa sasaran. Mudah-mudahan nih Pak Aryo, ya kami dari Kadin siap untuk terus mendukung program Bapak. Kalau perlu kita kerahkan beberapa bidang-bidang lain mendukung ini, karena ini sangat bagus. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah.